Pemirsa, pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Suara Anda menentukan masa depan bangsa. Senang sekali saya Vika Aditya dapat kembali menemui Anda dalam acara dari KPU untuk Anda. Sukses Pemilu 2014. Dan pemirsa, jika kita berbicara mengenai pemilu, tentu saja tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok disabilitas. Dan untuk itu saat ini kita akan berbincang-bincang lebih dalam mengenai peran disabilitas di dalam pemilu di Indonesia. Dan telah hadir bersama kita saat ini Ibu Aryani Sukanwo, beliau selaku Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat atau biasa disingkat dengan PPUA Penca. Apa kabar, Bu? Baik, Mbak Vika. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, kita akan berbincang-bincang mengenai peran disabilitas dalam pemilu di Indonesia, Bu. Ya. Saat ini penyandang disabilitas terlibat aktif dalam sebagai relawan demokrasi ya, Bu ya. Iya, iya. Lalu bisa tolong dijelaskan tentang perannya, Bu, dalam penyelenggaraan pemilu, Bu? Ya, perannya antara lain ya mengajak teman-temannya untuk ikut merayakan pesta demokrasi pada tanggal 9 April nanti. Ya. Jadi ikut juga menyumbangkan suaranya dan juga bisa mengajak teman-temannya ya, para penyandang disabilitas untuk mau menggunakan haknya untuk hak pilihnya. Iya. Baik. Selain itu, mengapa penyandang disabilitas perlu berpartisipasi sebagai relawan, Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Ya, itulah memang seharusnya begitu karena kita para penyandang disabilitas itu adalah warga negara Indonesia. Dan saya memang sudah mendapatkan respon dari teman-teman. Ya. Nah, sejauh ini sudah ada berapa banyak, Bu, dari kelompok penyandang disabilitas ini yang menjadi relawan demokrasi, Bu? Tentunya nanti di seluruh Indonesia juga. Di situ ada relawan demokrasi dari kelompok pemula, kelompok perempuan, kelompok marginal, kelompok religius, tentunya juga ada kelompok disabilitas. Sampai saat ini jumlahnya apakah ada terdeteksi, Bu? Ada berapa banyak? Saya kira beberapa teman sudah menyampaikan dia sudah dikontak oleh KPU, ada yang sudah melaksanakan tugasnya, ada. Tapi saya juga menyampaikan kepada teman-teman di daerah siap-siap harus menghubungi KPU, kita siap-siap setiap kabupaten ada satu penyandang disabilitasnya akan melaksanakan tugasnya menjadi relawan demokrasi. Ya. Berarti di setiap kabupaten sudah ada dari kelompok penyandang. Ya sudah disiapkan paling enggak. KPUD juga berkomunikasi dengan para disabilitas. Bisa diceritakan kriteria-kriteria apa saja bagi penyandang disabilitas yang bisa ikut terlibat dalam relawan demokrasi, Bu? Ya, tentunya punya leadership ya, juga berani mengajak teman-temannya gitu. Jadi karena khususnya di Jakarta ini kan ada 5 ya relawan Jakarta Pusat itu adalah tunarungu wicara. Jakarta Utara itu wakil dari tunanetra. Jakarta Timur dan Jakarta Barat itu dan Jakarta Selatan dari kelompok tunadaksa. Dan mereka sudah juga menanyakan masing-masing kelompok itu kan ada kelompok Gergatin dari tunarungu, kelompok Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia, dari kelompok Himpunan Wanita Disabilitas, jadi kelompok-kelompoknya itu sehingga mereka itu bisa mengkontak grup-grup itu. Iya, Ibu, saya ingin bertanya, apakah sudah bisa diketahui seperti apa antusiasme penyandang disabilitas ini di dalam menyambut pemilihan umum 2014 ini? Menurut saya mereka cukup gembira lah, cukup ya ikut antusias lah untuk mensukseskan gitu. Jadi akan memberikan hak pilihnya juga. Ya, dan juga teman-teman daerah itu
oh, KPU kok belum mengadakan pendidikan pemilih ya untuk pemilih disabilitas itu. Iya, mereka menunggu-nunggu. Iya juga. Ya. Apakah ada calon anggota legislatif dari penyandang disabilitas Bu, saat ini? Ada. Jadi untuk tingkat nasional juga ada, caleg nasional ada. Kemudian caleg provinsi juga ada. Khususnya juga untuk perempuan. Itu banyak juga membantu mengisi keterwakilan 30% perempuan. Iya. Kayaknya kok banyak yang terakhir ini kayak di Babel kayaknya juga mau masuk. Bangka Belitung. Ya, kemudian NTT itu juga cerita saya juga diajak masuk aja, saya bilang gitu. Yang penting suara disabilitas didengarkan. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hal ini, Bu? Ya, mereka juga buktinya ditarik ke partai-partai ya. Jadi ya kayaknya cukup ya lumayan lah gitu lah. Ibu, untuk perempuan ada kuota calon legislatif. Apakah ke depan menurut Ibu perlu adanya kuota bagi penyandang disabilitas di parlemen? Itu saya kira teman-teman juga bilang, Ibu kenapa Ibu kita nggak ada kuota? Jadi mungkin tidak sekarang, saya bilang begitu. Mungkin suatu saat. Kelihatannya waktu dulu, waktu masih ada wakil golongan ya, itu ada wakil kelompok disabilitas ada terwakili. Tetapi sekarang karena tidak ada wakil golongan, semua harus lewat partai, itu kita jadi rada kesulitan. Iya. Lalu bagaimana dari pemerintah menanggapi hal ini, Bu? Pemerintah sih mensupport ya. Tapi apapun itu semua harus muncul dari disabilitas sendiri, kemampuan disabilitas sendiri. Dan saya kira partai lah yang harus menyambut spirit dari penyandang disabilitas untuk berpartisipasi untuk dipilih gitu. Jadi kalau kita ada wakilnya, tentunya pemahaman tentang apa yang selama ini dialami oleh penyandang disabilitas itu bisa lebih disuarakan di DPR. Kita rame-rame berinklusi dalam masyarakat, karena dalam pemilu ini memang ada equal opportunity, equal right ya, dan equal opportunity, kesempatan yang sama. One man, one vote. Satu pengguna kursi roda sama dengan presiden bobot suaranya. Konglomerat dengan tunanetra sama. Tunagrahita pun dengan Pak Gubernur sama. Ya, jadi itu suatu momentum yang bagus. Jadi Ibu, terima kasih bincang-bincangnya sore ini, menarik sekali. Terima kasih waktunya juga Ibu. Nah pemirsa, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda juga termasuk golongan disabilitas, jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya pada tanggal 9 April 2014 nanti, karena suara Anda menentukan masa depan bangsa. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas, dari KPU untuk Anda. Sukses pemilu 2014, sampai jumpa.